Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas model sistem pembelajaran siswa sekolah dasar berbasis artificial intelligence. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Ketiga, konsep dan rancangan sistem. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Maulvi Hanifatunisa dengan NIM 140-1422101 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama ada pendahuluan. Artificial intelligence yang semakin besar dan mulai diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, AI dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah dasar. Dengan sistem berbasis AI, proses pembelajaran menjadi lebih personalisasi dan adaptif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, psikologi dasar juga harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua ada pembahasan. Sebenarnya apa itu sih artificial intelligence? Artificial intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa supervisi dari manusia. Pada akhirnya, tujuan pengembangan AI selalu berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dan mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh yang termasuk artificial intelligence. Yang pertama ada machine learning. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah yang ia miliki sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Yang kedua ada Natural Language Processing atau NPL. NPL sendiri adalah kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia seperti yang diucapkan dan ditulis, disebut sebagai bahasa alami. Natural Language Processing menggabungkan linguistik komputasi, pemodelan bahasa manusia berbasis aturan, dengan model statistik, machine learning, pembelajaran mesin, dan deep learning, pembelajaran mendalam. Bersama-sama, kesemua teknologi itu memungkinkan program komputer untuk memproses bahasa manusia dalam bentuk teks atau data suara dan untuk memahami makna sepenuhnya, lengkap dengan maksud dan sentimen pembicara atau penulisan.
Yang ketiga ada computer vision. Computer vision adalah salah satu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat dan mengenali objek yang ada di sekitarnya, layaknya manusia, dengan menggunakan kamera dan artificial intelligence. Sebagai manusia, kita mengamati hal-hal di sekitar kita menggunakan saraf optik, retina, dan korteks visual. Kita dapat membedakan antara objek, memperkirakan jarak objek, dan kita mengkalkulasi kecepatannya. Sama halnya dengan komputer, komputer menggunakan computer vision untuk mengenali sebuah objek. Namun, tidak seperti manusia, komputer tidak memiliki rasa lelah, menjadikan kita dapat komputer untuk menganalisa objek dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mendeteksi sebuah kecacatan produk yang tidak terlihat oleh mata manusia itu sendiri. Dan yang terakhir ada robotik. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan artificial intelligence di Indonesia? Yang pertama, artificial intelligence digunakan sebagai teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang di Indonesia. Yang kedua, kompleksitas sistem pendidikan Indonesia menjadi salah satu alasan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. Yang ketiga, penelitian menggunakan kecerdasan buatan sebagai asisten digital untuk memahami karakteristik, keterampilan, dan pertumbuhan psikologi siswa sekolah dasar di Indonesia. Yang keempat, aplikasi sistem ini dapat diunduh di semua sekolah, khususnya sekolah dasar. Yang kelima, teknologi kecerdasan buatan dapat membantu guru, siswa, dan lainnya dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan. Dan yang keenam, teknologi kecerdasan buatan dapat menghasilkan generasi pemimpin baru melalui peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga ada konsep dan rancangan sistem. Konsep sistem. Yang pertama, konsep sistem terdiri dari subsistem yang membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Yang kedua, subsistem dapat terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, integrasi sistem memungkinkan produksi bersama dan informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Dan yang keempat, sistem terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Rancangan sistem. Merancang sistem untuk pembelajaran di dunia pendidikan tidaklah mudah dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap pengguna sistem, termasuk guru dan siswa, untuk memastikan penggunaan sistem yang optimal dan efektif. Dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memudahkan peserta didik dalam belajar dan meningkatkan rasa ingin tahu serta pengetahuan mereka. Kesimpulannya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu, meskipun penggunaan teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang di Indonesia, perlu diingat bahwa merancang sistem untuk pembelajaran di dunia pendidikan tidaklah mudah dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti melibatkan para ahli dan praktisi pendidikan dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar dan memastikan keamanan data dengan menggunakan
Artificial Intelligence atau AI sebagai asisten digital yang cerdas diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mempersiapkan generasi pemimpin yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.